Dengan adanya pagar bambu itu untuk supaya nelayan atau siapapun tidak boleh mendekati proyek pembangunan PIK 2. Ada beberapa nama yang terlibat. Misalnya Lurah Kohod. Kemudian ada video kita dapat warga orang-orang yang sedang mempersiapkan bambu untuk dipasang. Dan dia menyatakan bahwa ini dari Agung Sedayu. Kalau ini terjadi, maka kita akan seperti Singapura. Semakin tidak berdaya, nelayan kehilangan mata pencarian, petani kehilangan sawah, kemudian sungai sudah ditutup, sudah duruk. Bahwa di tengah situasi saat ini ada lobby-lobby, ada pendekatan-pendekatan dari pengembang raksasa untuk mendapatkan izin soal masalah pemagaran laut. Sehingga ya dia clear, bisa terus jalan. Berapa banyak orang di penjara karena melawan. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bung Gufron SHMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, Bung Gufron ini adalah Ketua Riset dan Advokasi Publik Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Bang Gufron, ini kemarin tindakan Bang Gufron ini cukup heroik. Kenapa saya katakan cukup heroik? Datang ke pagar misterius, ya, naik kapal menyusuri laut dan sampai ke pagar misterius, nggak tahu siapa yang pagar itu, dan memasang di situ plang somasi. Dan ini tindakan luar biasa yang menurut saya yang tidak pernah terpikirkan oleh orang dan mendapat apresiasi yang luar biasa dari netizen dan rakyat Indonesia bahwa inilah yang harus dilakukan. Kira-kira apa dasarnya tuh Bang Gufron? Sehingga Bang Gufron ini tiba-tiba punya pikiran nih, kita harus somasi nih. Dan lewat pagar inilah, simbol inilah kita harus menyampaikan somasi kita terbuka. Kira-kira gimana tuh Mas Gufron? Apakah Anda lihat ini Aguan dan CS sudah kelewatan nih terhadap PSN PIK 2 sehingga Anda harus melakukan somasi terbuka? Ya, memang somasi ini berawal dari ide sederhana. Ide sederhana tapi dampaknya luar biasa ya. Karena kalau kami sebagai pengacara publik, soal somasi itu hal yang biasa. Lumrah ya? Lumrah. Tapi bagaimana kemudian agar ini bisa menjadi perhatian nasional. Oke. Maka kami melakukan namanya somasi terbuka. Oke. Ya, kepada siapa saja yang terlibat dalam pemagaran laut. Pemagaran laut. Ya, baik yang masang, yang menyuruh memasang, membiayai dan yang membiayainya. Oke. Gitu. Dan kita lakukan di atas pagar bambu di salah satu titik di pesisir utara Tangerang. Oke. Itu yang masuk wilayah PSN ya? Masuk wilayah proyek strategis nasional. Dan tentunya bahwa somasi ini bukan hanya dari LBH APPP Muhammadiyah, Bang, tetapi juga bersama koalisi masyarakat sipil. Ada LBH Jakarta, ada PBHI, lalu ada Walhi, lalu dari IMM, ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, lalu dari Forum Mahasiswa Intelektual dan beberapa pegiat lingkungan. Jadi koalisi masyarakat sipil ya? Betul. Yang peduli terhadap PSN PIK 2 ya? Ya, termasuk soal jembatan yang dianggap misterius. Jadi jembatan ini kita anggap misterius karena tiba-tiba muncul dan kita tidak tahu siapa yang punya ide membuat jembatan ini ya. Jembatan pemisah ya? Jembatan pemisah. Oke. Jadi perlu kami sampaikan, Bang, itu sebetulnya adalah kali kedua kami melihat pemagaran laut. Dulu sekitar pertengahan Juli 2024, kebetulan saya bersama Pak Sedidu. Waktu awal-awal ya? Awal-awal dulu, kami ingin melihat sebetulnya kondisi proyek pembangunan PIK 2 di pesisir pantai. Lalu kami terkaget-kaget, loh kita ini banyak sekali pagar ini. Jadi kita ini nggak bisa masuk menepi, mendekati proyek. Di situ kan ada truk tanah, ada bulldozer lagi pembangunan. Akhirnya kita cari jalan masuk, dari mana nih masuknya biar mendekat. Ternyata memang tidak berujung. Akhirnya kami air keluar di pintu sungai. Aliran sungai. Dari situlah kita bisa keluar. Jadi memang
akses ke sana itu sudah diblok. Sudah diblok. Oke. Sedemikian rupa bahkan dulu seingat kami itu kira-kira baru sekitar mungkin 7-8 kilo Bang. Dan sekarang kan sudah lebih dari 30. Jadi awalnya itu masih 7 kilo ya. Iya, seingat kami ya. Sekarang sudah 36 kilo ya. 30 kilo. Pagarnya, panjangnya. Pagarnya dari mulai kita kan dari Tanjung Pasir tuh naiknya. Oke. Nah, kira-kira mungkin di daerah Paku Ajit ya. Kohod ya. Oke. Terus sampai ke Tanjung Kait ya, terus ke Kronjo, terus ke Pulau Cangkir sampai ke Desa Muncung Kronjo itu jadi melewati PLTU Kemiri kalau tidak salah. Jadi itu panjangnya mungkin menurut perkiraan kami bukan 30, bisa 40 km. Panjang pagar itu ya. Panjang pagarnya. Luar biasa ya kalau Oh. menurut. Oke, kalau begitu kira-kira Bung Gufron, apa maksud dari seseorang nih memagar itu? Kira-kira apa tujuannya nih? Bisa nggak kita duga-duga tuh? Ada 3 kemungkinan, Bang. Oke. Yang pertama, kalau melihat pengalaman dulu pembangunan proyek PIK 1. Oke. Dulu masih ingat kan, Bang? Iya. Nelayan kalau mendekat apa yang terjadi? Diusir. Diusir. Iya. Ya kan? Iya. Termasuk dulu viral kan ada salah satu kru dari televisi swasta. Diusir juga. Diusir juga. Iya. Nah, saya melihat bahwa dengan adanya pagar bambu itu untuk supaya nelayan atau siapapun tidak boleh mendekati proyek pembangunan PIK 2. Oh, jadi dia kayak membangun semacam tembok Berlin ya? Tembok Berlin. Itu kesimpulan saya di awal-awal ya. Oke. Ada apa ini kok? Saya bilang. Ya, disitulah baru kita memviralkan. Oke. Kemudian yang kedua bahwa ini ada suatu mungkin upaya yang sistematis Oke. untuk menguasai lautan oleh kekuatan oligarki. Oligarki ya? Ya, Jadi lagi-lagi nih kuat dugaan ini yang bermain di belakangnya adalah oligarki ya? oligarki. Oligarki pendatang ya? Ya betul. Jadi sangat tidak masuk akal bahwa pemagaran bambu ini dilakukan oleh nelayan dan mereka swadaya. Iya, karena kan sekarang yang dikembangkan ya, narasi yang dikembangkan bahwa itu dilakukan oleh warga setempat, nelayan setempat. Iya. Padahal itu kalau menurut dugaan Mas Gufron yang melakukan penelitian riset di lapangan itu jauh ya ke sana. Sangat mustahil. Mustahil. Sangat mustahil. Ya, Oke. sangat mustahil. Pertama adalah itu kan bambu itu kan membutuhkan ratusan ribu batang bambu Dan harus dibeli dan harus dibeli dan mahal ya. dan mahal tentunya. Oke, jadi kalau nelayan biasa kemungkinan enggak. Tidak mungkin Oke. hidupnya susah dengan beli bambu lagi. ini pasang pagar bambu saya kira tidak masuk akal. Iya, impossible. Kalau untuk alasan abrasi apa lagi? Iya. Jadi di luar logika. Oke. Jadi menurut analisa Bang Gufron bahwa sebenarnya ini ada kekuatan besar ya yang memberi masukan agar memagar itu ya. Betul. Supaya orang tidak gampang menembus proyek itu. Kira-kira begitu ya? Ya, betul. Seperti waktu PIK 1 itu gitu ya? Ya, tapi di luar itu saya katakan bahwa ini kalau tidak diantisipasi, kalau sampai KKP kebobolan Oke. atau jangan-jangan nih Bang, KKP itu Kementerian Kelautan ya? ada kekhawatiran selama jeda 20 hari ini ada lobby-lobby. Jangan-jangan sebelum 20 hari sudah keluar izin. Jadi ini analisa ya? Itu yang kekhawatiran kami ya. Oke. Ini kan KKP ini kan sepi-sepi aja nih, ada apa gitu kan. Kayak pertama menggebu-gebu. Awalnya menggebu-gebu, Iya. luar biasa kok lama-lama saya harus katakan menterinya kok jadi lembek begini. Jadi jangan-jangan ada lobby-lobby sehingga wah jangan-jangan ini nanti ada keluar izinnya nih. Jadi yang Mas Gufron khawatirkan bisa-bisa KKP-nya juga masuk angin ini. Bisa demikian adanya. Jadi itu yang dikhawatirkan ya? Ya, kita perlu khawatir Ya. karena kalau kita lihat ini menteri-menteri Iya. ini kan 50% kan menterinya Jokowi. Oke. Sedangkan proyek ini adalah proyek di zaman Jokowi. Proyek zaman Jokowi dan memastikan bahwa proyeknya harus jalan. Karena sebagai hutang budi. Utang budinya siapa nih? Hutang budi Jokowi dengan Aguan. Oh, Proyek clearnya IKN. Ya seperti yang dilansir Tempo ya. Oh iya, jadi artinya tidak berdiri sendiri. PIK 2 ini, PSN dijadikan PSN itu karena utang budi, karena Aguan itu telah memberikan Kompensasi. kompensasi untuk IKN. Oke, jadi ini kayaknya tidak ada makan siang gratis ya. Oh iya, pasti begitu, Bang. Oke, kalau begitu semakin menarik nih bahwa ternyata ini kan proyek yang
masih peninggalan Pak Jokowi. Ya. Kemudian yang kedua tadi Bang Gufron menyatakan kenapa kita khawatir dengan kebijakan ini dikeluarkan menteri-menteri sekarang yang awal-awalnya menggebu-gebu, kemudian menjadi melembek, kemudian akhirnya hilang. Karena 50% menteri-menterinya Pak Prabowo ini adalah menteri-menterinya Pak Jokowi, kira-kira begitu. Sehingga ini bisa dikooptasi ya? Ya, jadi kan saya melihat bahwa pemerintah saat ini belum bisa menunjukkan keseriusan untuk keberpihakan terhadap rakyat. Walaupun misalnya Ketua Harian Gerindra waktu itu, Dasko kalau tidak salah, sudah mengatakan bahwa pemerintah akan mengevaluasi proyek strategis nasional yang dianggap merugikan masyarakat. Itu awalnya ya? Awalnya. Tapi setelah ini sepi, senyap, kan begitu ya? Maka dengan adanya somasi terbuka itulah supaya masyarakat diingatkan kembali akan kejahatan oligarki itu. Oke, Bung Gufron, somasinya itu ditujukan kepada siapa? Kan walaupun somasi terbuka kan, ada nggak ditujukan kepada pihak-pihak siapa tuh kira-kira? Kalau di dalam surat memang kami tidak menyebutkan, ya, tetapi dari informasi yang kami dapat memang ada beberapa nama yang terlibat. Oke, siapa bisa kira-kira, kan dugaan, nggak apa-apa disebutkan. Kan sudah tersebar di media, Bang. Ya, dan itu mungkin akan masuk dalam materi pengaduan kami nanti. Kalau selama 3 hari ini, tenggat waktunya kan sampai hari ini nih, Bang. 3 hari? 3 kali 24 jam. Kamis kita kasih waktu 1 hari lagi. Jadi kalau sudah lewat 3 kali 24 jam, kasih waktu lagi ya, sebagai jadi bonus 1 kami hari. sudah bicara dengan teman-teman koalisi. Rencananya Jumat kami akan ke Mabes Polri. Yang dulu, Bang Gufron, berarti kalau misalnya nanti ternyata somasi ini tidak digubris, dibiarkan begitu saja, tidak ada tanggapan dari pihak-pihak yang terkait, maka langkah yang akan diajukan Bang Gufron bersama koalisi masyarakat sipil, yaitu hari Jumat datang ke Mabes Polri. Betul. Bareskrim ya? Untuk melaporkan siapa nih yang mau dilaporkan? Kami sementara pengaduan. Gitu. Kan kalau orang melaporkan itu harus ada objeknya, siapa yang dilaporkan? Tentu nanti itu adalah nanti ada di dalam materi pengaduan. Ya. Apa perlu disebutkan namanya? Iya, nggak apa-apa. Ya, nanti kami akan lampirkan bukti-bukti yang ada di sosial media. Misalnya Lurah Kohod. Satu. Ya kan? Lurah ya? Ya, Lurah Kohod. Kemudian ada video kita dapat orang-orang yang sedang mempersiapkan bambu untuk dipasang. Dan dia menyatakan bahwa ini dari Agung Sedayu. Termasuk ada yang kelompok yang kemarin itu yang mengatakan bahwa pemagaran ini adalah dilakukan oleh masyarakat secara swadaya. Jadi nama-nama yang kemarin itu nanti kami akan sampaikan ke Mabes Polri. Jadi sebenarnya udah mulai ada cara mengkambing hitamkan orang ya. Ada masyarakat disuruh mengakui ya. Betul. Itu yang terjadi ya? Ya, kita nanti pakai sistem pembuktian terbalik aja, Bang. Kan dia bilang swadaya. Tanya biayanya dari mana. Kan begitu ya. Siapa saja terlibat. Kan begitu. Jadi sangat mudah itu ditelusuri. Gampang ya. Ya, kita yakin sebetulnya mereka itu adalah tameng. Mereka yang ditaruh untuk pasang badan. Untuk dikorbankan ya? Dikorbankan. Dan kami sebenarnya tidak mau juga berhadapan dengan sesama warga, sesama pribumi. Tapi paling tidak kalau mereka dipanggil, mereka akan ngomong apa adanya dan terungkap siapa pelaku aktor intelektual sebenarnya. Menarik nih karena tadi Bang Gufron katakan bahwa tidak yakin nih bahwa itu inisiatif dari warga yang pribumi, nelayan yang pribumi. Karena kan kalau mau dilihat biaya memasang pagar itu kan tidak murah. Puluhan miliar, Bang. Kami udah hitung. Miliaran ya? Iya. Itu yang semakin meyakinkan Bung Gufron dan teman-teman koalisi masyarakat sipil bahwa ini pasti oligarki pengelola PSN PIK ini yang ada di belakangnya ya, kira-kira gitu ya? Kira-kira begitulah, karena begini, waktu kami datang di Juli 2024, itu memang di saat yang sama sedang ada progres pembangunan proyek PSN PIK 2. Jadi sangat bisa disimpulkan bahwa pagar ini ada kaitan dengan pengembangan, pengembangan reklamasi. Bang Gufron, ada sebenarnya yang kita lebih khawatirkan daripada ini semuanya. Ini saya lihat akhir-akhir ini sudah mulai berkembang nih.
ada warga-warga pribumi, nelayan, masyarakat setempat disuruh mengakui kan gitu tuh. Iya. Ini kan kayaknya ada teori memperhadapkan rakyat lokal pribumi dengan sesama rakyat lokal sendiri, kan gitu kan? Iya, iya, iya. Ini yang kita khawatirkan. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat sudah mulai banyak video-video yang beredar, ada pembagian bansos tuh, Iya. pembagian beras ke daerah-daerah sekitaran PIK itu ya, dan orang-orang itu disuruh membuat video bahwa apa tuh PSN PIK 2 itu justru tidak menyengsarakan ya, kira-kira seperti itu. Ini menurut Bang Gufron nih, apakah ini semacam politik pecah belah ya, kayak zaman kolonial nih, Iya. divide ad impera ya, untuk memecah belah sesama anak bangsa, sesama anak pribumi yang sedang terjadi di PSN PIK 2 nih. Dalam beberapa peristiwa, Oke. ya penggusuran lahan, kami ini kan mengadvokasi ya, Bukan cuma di PIK bukan ini. hanya PIK 2 Oke. ya. Itu selalu ada pihak-pihak yang menjadikan sebagai tameng. Oke. Oke ya, melakukan narasi bahwa ini proyek untuk kesejahteraan, akan menciptakan lapangan pekerja, peningkatan PAD, CSR, macam ini, macam itu Macam-macam. ya, udah. Jual obat ya? Iya, jual obat gitu ya. Tapi kita harus memaklumi karena itu alamiah itu. Oh. Dan itu kan terjadi zaman kolonial Belanda sudah ada. Iya, iya, iya. Makanya ada istilah centeng. Iya. Ya kan lagi rame centeng, ada Tukang londo pukul. ireng, tukang pukul, Preman. preman, dan itu alamiah. Sehingga itu kan tantangan bagi kita, Bang. Iya. Ya, untuk kita tetap istiqomah dalam jalur perjuangan. Tetap melawan ya? Tetap melakukan perlawanan dengan cara yang sehormat-hormatnya. Oke, hormat-hormatnya ya. Iya. Oke, Bung Gufron, ini kan menarik bahwa ternyata apa yang dilakukan ini memakai dengan cara-cara lama, memperhadapkan ya antara warga lokal di situ. Kemarin saja kalau kita lihat itu waktu acara di Kohat, Kohat, ya. Kebetulan saya hadir, Bang Gufron. Oke, Saya- siap. Kan itu sempat ada bentrok tuh, emak-emak diperhadapkan oleh preman. Iya. Kebetulan saya di sana. Iya, iya. Ini kan cara-cara yang menurut saya cara-cara yang berbahaya. Apakah menurut Bung Gufron nih seharusnya aparat penegak hukum ini harus lebih lebih waspada dengan cara-cara yang sedang dilakukan nih, karena jangan sampai kalau ini tidak ada keberpihakan oleh aparat hukum terhadap warga-warga lokal yang menjadi korban di PIK ini kan akan memicu konflik-konflik sosial. Iya. Kalau polisi yang di lapangan itu kan hanya pelaksana, Bang. Oke. Jadi tergantung pimpinannya. Oke. Tergantung atasnya siapa, Kapolri. Kalau Kapolri memerintahkan, gitu ya. Oke. Tangkap preman-preman itu selesai, Bang. Oke. Gitu ya. Cuma persoalannya ini kan pejabat-pejabat kita ini kan saling tersandra, Bang. Oh, disandra oleh siapa nih? Regime Iya, oleh Mulyono? kepentingan-kepentingan oligarki, kepentingan-kepentingan Mulyono, ya, dan seterusnya. Jadi mau tidak mau harapan kita hanya satu kepada Presiden Prabowo. Jadi berarti masalah PSN PIK 2 ini hanya bisa diselesaikan oleh Presiden Prabowo. Betul, Kira-kira seperti itu ya? betul. Kalau misalnya Presiden Pak Prabowo tidak turun tangan, agak susah terselesaikan kasus ini. Justru saya khawatir akan terjadi perpecahan bangsa. Perpecahan ya? Konflik Sosial. Iya, konflik sosial. Itu yang kita khawatirkan, jangan sampai terjadi peristiwa 98. Oke, jadi Ya. netizen ini yang harus diluruskan ya, bahwa seharusnya Presiden Prabowo ini lebih intens ya untuk menyelamatkan ya. Karena kalau misalnya tidak membatalkan PSN PIK 2 ini bisa terjadi konflik-konflik sosial seperti tahun 98. Betul, karena ini kan sudah mulai nih kan. Oke. Kan ada domba gitu ya. Kita dihadapkan dengan sesama bangsa. Ini kan berbahaya nih Oke. bagi keutuhan suatu bangsa ini. Oke. Ini kalau tidak dihentikan, kalau lihat kita kan harus pandai-pandai melihat sejarah. Oke, Jangan sampai peristiwa-peristiwa kerusuhan itu terulang kembali di masa-masa yang akan datang. seperti 98 ya. Iya, Kerusuhan terhadap etnis tertentu ya. betul. Itu jangan sampai terjadi, Bang. Ini bisa terjadi ya kalau tidak dibatalkan ini PSN PIK 2. Ini kan terus-menerus bergejolak. Oke. Jadi itu yang Bung Gufron khawatirkan ya, Ya, sehingga karena begini, Bang. Saya melihat dan saya kira banyak orang bersepakat bahwa ini bukan persoalan masalah pemagaran laut. Itu buat kami kecil. bagian dari sebuah konspirasi besar. Oke. Apa? Negara dalam negara.
Karena proyek ini bukan hanya di Tangerang Utara, Bang, Oke. tapi itu sampai ke Merak. Saya harus sampaikan. Luas sekali ya. Oh, luas sekali, Bang. Makanya kan Tanara sudah mulai ada pembebasan itu. Oke. Dengan cara melibatkan aparat desa, dan itu terus masif. Jadi kami sering ada beberapa informasi bahwa ini proyeknya dari mulai Merak sampai Cirebon. Luar biasa ya. Makanya Bekasi sudah ada pemasangan pagar tuh bagian itu. Kami duga sih ke sana. Jadi ini kedaulatan negara sedang terancam ya. Betul. Saya sudah sampaikan bahwa kalau ini terjadi, Oke. maka kita akan seperti Singapura. Oke, menarik nih apa yang disampaikan Bung Gufron bahwa kalau PSN PIK 2 dibiarkan, tidak dihentikan, dan PSN ini semakin melebar sampai ke Merak yang tadi Anda bilang, sampai ke Cirebon, sampai Bekasi, maka Indonesia ini seperti Singapura ya. Ya, kita jadi penonton. Jadi pribumi, penduduk lokal menjadi penonton di negaranya sendiri. Ya. Dan yang nikmati adalah pendatang, Oke. warga keturunan pendatang. Jadi ini dia akan membangun wilayah eksklusif ya. Betul. Wilayah tersendiri, kayak negara tersendiri. Saya mau cerita, Bang. Oke, silahkan. Saya ini kan orang Pantura, Tangerang Utara. Asli ya. Asli. Jadi pantas Iya. dan bisa wajar kalau Bang Gufron Saya marah. melihat ada ketidakadilan, kezaliman. Saya sering ngedengar curhat-curhatan orang-orang. Saya sebagai pengacara orang Muhammadiyah, nggak mungkin saya diam, Bang. Iya. Tapi saya memantau. Wajib hukumnya. Saya memantau semua. Tapi waktu itu juga saya belum bisa berbuat apa-apa. Apalah saya ini. Oke. Tapi ternyata kan banyak orang yang kemudian punya pemikiran sama, punya kegelisahan yang sama gitu loh. Iya. Jadi sudah saatnya saya harus turun. Menyatakan keberpihakan kepada rakyat yang terzalimi. Oke. Walaupun resikonya ya saya diancam, saya diteror, saya disomasi. Nggak ada masalah ya. Dan ada masalah, Bang. Oke. Menarik nih, karena saya ingin flashback ke belakang sedikit, Mas Gufron. Dulu waktu tahun 2016-2017, saya Iya. sering bolak-balik ke Singapura. Iya. Karena sedang ada tugas setelah selesai dari KPK ya. Setiap saya di sana ada seseorang, teman saya, bekerja di satu maskapai penerbangan Iya. plat merah. Dia salah satu pimpinan di Singapura ya. Dia selalu bercerita sama saya bahwa Pak Bram, ini kasihan dulu nih. Warga Melayu di Singapura itu tadinya dia berdaya. Oke. Dia punya tempat tersendiri, tapi kemudian lambat laun dia jadi terpinggirkan. Terus dia katakan, saya khawatir Pak Bram, suatu ketika Indonesia menjadi seperti Singapura. Ketika dia berbicara pada tahun 2016-2017 kepada saya tuh, kalau saya mendengar curhatannya, setiap kali saya ketemu, saya cuma pikir itu kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Oke. Tapi ternyata hari ini, fakta itu bisa terjadi di depan mata kita dengan adanya kasus PSN PIK 2. Ya. Kalau kita tidak waspada, saya sepakat dengan Bung Gufron bahwa seperti lagunya Krisdayanti, kita tinggal menghitung hari, Indonesia ini akan seperti Singapura. Kita semua orang penduduk lokal, penduduk pribumi ini akan menjadi penonton di rumahnya sendiri. Dan orang yang menikmati kekayaan itu adalah orang-orang pendatang. Kira-kira seperti itu, Bung Gufron. Ya. Dan saat ada pantai di mana dulu anak-anak saya sering bermain di pantai itu. Oke. Mungkin 1-2 tahun lagi sudah hilang. Sudah tidak kita bisa menikmati aroma pantai yang di sana. Yang dulu sebenarnya peruntukannya untuk publik ya. Untuk publik siapapun bisa masuk. Oke. Kita bisa menikmati pantai walaupun tidak begitu dirawat, mohon maaf. Oke. Tapi paling tidak masyarakat bisa menikmati segarnya angin Ya. pantai, mengambil apa itu Kerang-kerang. kelomang kan indah bagi Ya. anak-anak saya. Kerang-kerang Dan itu kenangan terindah bagi putri-putri saya waktu masih kecil. Dan itu nanti tinggal kenangan. Jadi pantai sekarang di sana tidak bisa lagi diakses secara gampang ya, karena dia sudah menjadi kawasan tertentu ya. Betul. Kalaupun masuk harus dari PIK 1. Harus dari PIK 1, ribet ya. Iya, harus ke Jakarta. Oke, itu menarik bahwa kawasan ini dijadikan wilayah yang eksklusif, memisahkan antara penduduk pendatang yang kaya raya, memisahkan dengan penduduk lokal Iya. yang termarginalkan. Seperti gitu sekarang pemandangan di PIK. Betul. Bukan sekedar termarginalkan, Bang. Oke. Tapi mereka perlahan-lahan akan tenggelam. Miskin dan semakin tidak berdaya. Semakin tidak berdaya, nelayan kehilangan mata pencarian, petani kehilangan sawah gitu ya. Kemudian sungai sudah ditutup, sudah duruk. Saya beberapa kali sudah ke lokasi melihat fakta-fakta itu. Oke, oleh karena itulah menurut
Bung Gufron nih sama teman-teman koalisi bahwa ini tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintahan sekarang ya. Harus diantisipasi untuk segera menghentikan PSN PIK 2 ini ya. Harus. Bung Gufron, kalau ada yang mengatakan nih, mulai ada narasi nih yang berkembang di medsos. Narasi yang dibuat-buat oleh Bashar bahwa katanya PIK ini justru PSN PIK 2 ini mendatangkan apa tuh? Lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat, penduduk lokal yang ada di daerah itu. Katanya menyerap tenaga kerja sampai ratusan bahkan ribuan. Apakah menurut Bung Gufron nih sebagai warga asli orang Banten, apakah benar itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin menyerap ribuan orang. Justru akan menghilangkan mata pencarian baru. Oke. Petani yang sudah tidak bisa Sawahnya hilang. Oke. Petambak yang dia tidak bisa menikmati hasil tambaknya. Oke. Kalaupun ada yang bekerja di sana untuk posisi-posisi rendah, ada ya pembersih, OB, ada security dan seterusnya, dan dia harus masuk dari pintu belakang. Oke, ini menarik. Berarti memang dia membuka lapangan pekerjaan, tapi lapangan pekerjaan yang bisa diakses, yang bisa ditempati oleh penduduk lokal, itu cuma pekerjaan-pekerjaan yang berada di level menengah ke bawah ya? Betul. Misalnya cleaning service, Iya. satpam yang begitu ya? Betul. Tidak ada yang jadi direktur di situ ya? Betul. Dan saya sudah lihat, Oke. saya di waktu kita ke itu dikasih pintu sedikit untuk bisa masuk ke kawasan PIK 2, karena kan warga Tangerang kan nggak mungkin dari PIK 1 terlalu Oke, jauh. terlalu jauh. Motor taruh di semak-semak. Ya, oke. Kalau terlambat dia tutup. Oke. Dan dia nggak boleh bawa motor, harus jalan kaki sekian kilo di PIK 2. Masuk PIK 2. Sangat tidak manusiawi. Berarti memang dia jadikan ini kawasan elit ya, kawasan tertentu ya? Betul. Yang hanya bisa diakses oleh kelompok-kelompok tertentu. Itu yang terjadi, Bung Gufron? Iya, betul. Sebegitu tepatnya. Bahkan ada satu sungai dibuat sedemikian rupa hanya untuk hiburan mereka sendiri. Sebagai tempat rekreasi para penghuni perumahan elit yang bermain. Sementara kita, masyarakat nelayan, dia bisa masuk melewati sungai itu. Sungai Tahang namanya. Itu yang terjadi ya? Betul. Jadi kalau begitu kedaulatan sedang digadaikan ini ya? Oh jelas. Di depan mata kita. Di depan mata. Oleh karena itu kalau menurut Bung Gufron, tidak ada jalan lain sekarang bahwa pemerintah harus segera bertindak. Nggak boleh lagi lambat ya. Ini kan KKP mulai lambat, kementerian-kementerian terkait, Kementerian BPN, ATR, mulai lambat merespon peristiwa ini ya. Kira-kira menurut Anda gimana? Itulah yang kita khawatirkan. Oke. Ya, bahwa di tengah situasi saat ini ada lobby-lobby. Ada pendekatan-pendekatan dari pengembang raksasa untuk mendapatkan izin soal masalah pemagaran laut. Dan kemudian diproses untuk perubahan rancangan tata ruang dan wilayah. Dan seterusnya, sehingga ya dia clear, bisa terus jalan. Artinya kalau itu clear, maka pengembang ini bisa semakin semena-mena. Bisa semana-mana. Oke. Dengan berdalih PSN, proyek strategis nasional. Padahal PSN itu luasnya hanya 1.700 meter lebih. Hanya di daerah Kosambi dan Kosambi dan Teluk Naga. Tetapi ini sampai Kronjo, sampai Tanara dengan dalih PSN. Gitu ya. Oke. Jadi berlindung di balik PSN. Dulu itu ada PIK 2, PIK 3 Bang. Oke. PIK 3, PIK 4, PIK 5, macam-macam. Ketika dijadikan PSN semuanya PIK 2. Oke, jadi modusnya begitu ya? Betul. Jadi sebenarnya modusnya yang masuk dalam kawasan proyek strategis nasional ini nggak terlalu besar ya. Tapi dia bisa melakukan intervensi ke wilayah-wilayah lain ya. Betul. Untuk melakukan langkah-langkah yang seperti bisa dilakukan dalam proyek strategis nasional. Misalnya memaksa orang menjual tanahnya dengan harga yang ditentukan oleh pihak pengembang saja kan? Kan seharusnya begini Bang Gufron. Ya. Pemahaman saya kalau ada proyek seperti ini walaupun dia berstatus PSN, kan paling tidak dua pihak menyetujui ya harga itu ya. Karena ini kan mata pencarian orang ya. Misalnya kalau dia petani dia akan kehilangan sawah. Jadi tanah itu jangan dihitung per meter aja, tapi kan harus dilihat tanah ini sebelumnya apa. Misalnya kalau sawah kan harus harganya lebih jauh lagi, lebih besar lagi. Kalau dia tambah harganya harus jauh lebih besar lagi.
harus ada proses negosiasi. Ini tidak sama sekali ya di Ya karena berlindung di PSN. Kecuali kalau dia murni swasta, kan semestinya harus atas dasar kesepakatan bersama. Oke. Dan nilai harganya tidak boleh berpatokan kepada harga yang jope. Tapi harus harga pasaran. Oke. Berarti inilah yang sebenarnya membuat pengembang di PSN PIK 2 bisa melakukan langkah-langkah yang menurut kita langkah-langkah di luar kemanusiaan. Betul, dan melibatkan oknum-oknum aparat, ormas, dan preman. Oke, berarti kalau begitu kita harus lihat bahwa ternyata aparat juga digunakan di dalam proyek strategis nasional ini ya? Sebelum dijadikan PSN, aparat sudah digunakan. Oke. Dan itu sangat masif dan sangat intimidatif sebelum jadi PSN. Jadi sebelum jadi PSN saja aparat sudah digunakan Sudah digunakan. untuk mengintimidasi orang. Betul. Agar Bahkan bisa- ada kelompok-kelompok ormas. Dia main patok itu sawah-sawah orang. Oke. Jadi ketika yang pemilik sawah mencabut patok itu, dia dilaporkan polisi. Berapa banyak orang dipenjara karena melawan. Jadi sudah ribuan korban dari PSN PIK 2 ini ya, orang di penjara tanpa. Kalau ribuan tidak. Oh, enggak. Ya, tidak. Tapi secara psikologis, secara mental sudah banyak mengalami korban. Oke, jadi kalau begitu, kalau menurut Bung Gufron nih sebagai warga asli di sana, Anda kan melihat tuh psikologis warga. Warga di sana merasa terintimidasi, ketakutan. Jadi dia menggunakan dua model Oke, apa itu Bung Gufron? pendekatan. Oke. Melibatkan dengan oknum aparat desa. Di desa kan sudah tahu nih. Oke. Di wilayahnya siapa saja pemilik sawah, pemilik tambak, kan gitu ya. Ada beberapa memang yang punya sawah bukan asli situ. Oke. Didatangin, dikunjungi. Pak, ini ada proyek PSN PIK 2, ini. Bapak harus nanti harus lepas harganya sekian-sekian. Oke. Ya kan begitu ya? Udah, saya nggak mau jual, nanti datang lagi. Oke. Ditakuti Pak, kalau nggak jual, nggak apa-apa, silakan. Tapi nanti sawah Bapak nggak ada air, ketutupin itu, kan bisa jadi nanti harganya semakin turun. Itu psikologis. Jadi orang terpaksa dijual dengan harga murah. Oke, kalau nggak terima, ada dua lagi caranya. Apa itu? Ya, pertama adalah ditakut-takuti. Pak, kalau nggak mau jual, ya sudah, kami nggak mau tanggung jawab. Kalau terjadi apa-apa, Oke. kan begitu ya. Oke. Yang kedua adalah kriminalisasi, sampai pemenjaraan, memida. Dan saya menangani beberapa orang yang kemudian berakhir di penjara karena dia tidak mau tanahnya dijual dengan harga murah. Itu bisa dikriminalisasi ya? Oh iya, dia pakai surat-surat palsu, pakai orang-orang figuran. Itu yang banyak terjadi di Oh iya, PIK 2 ya? betul. Itulah yang menjadi korban ya? Ya. Sehingga kalau itu dilihat oleh warga lain jadi ketakutan. Ketakutan karena Anda sudah mendengar. Oke. Kan awalnya kan di Teluk Naga, di Kosambi itu kan banyak sekali orang yang intimidasi, beberapa orang jadi tersangka di penjara, sehingga berikutnya sangat mudah nih dia darah Pak Waji mau grojo karena sudah mendengar, begitu. Jadi iya mereka terpaksa. Jadi ketika dia mendengar bahwa warga di sebelah itu bisa dipenjara kalau dia Betul. macam-macam, yang warga di sini jadi ketakutan. Ketakutan. Itu Makanya sampai saat ini Oke. mereka juga tidak berani lapor, kecuali ada memang dia latar belakangnya aktivis, tokoh, Gitu. dia berani speak. Tapi kalau masyarakat pada umumnya dia pasrah Oke. dan menyangkut keluarga saya. Oke. Ungu Front, kalau Anda melihat ini kan mulai masif nih, bansos masuk. Kan? Iya. Anda dengar nggak itu bansos mulai masuk dibagikan beras? Oh sudah ada beras logonya PIK 2 Itu apa maksudnya itu? supaya masyarakat diam ketika ada kunjungan dari negara. Dan hari ini ada Ombudsman Republik Indonesia hadir di Kronjo. Oke. Tapi sebelumnya sudah beredar itu bansos dibagikan. Ya beras-beras berlogo PIK 2. Tujuannya supaya diam. Supaya tidak memberikan keterangan yang asli di depan ombudsman, kira-kira begitu ya? Ya betul. Jadi digelontorkan dulu bansos. Ya termasuk ada kalau banjir, ada rob, mereka kan rajin tuh Oke. bagi bansos segala macam. Itu supaya masyarakat beranggapan oh PIK 2 sangat manusiawi. Oke. Padahal sebenarnya tidak seperti begitu kenyataannya. Tidak seperti itu, karena mungkin mereka tidak menyadari bahwa suatu saat rumah mereka akan tenggelam. Dan itu kan sudah mulai terasa ketika ada air rob naik, ini kan tidak segera menyusut, Bang. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi tempat pembuangan air. Nggak ada resapan. Tidak ada resapan karena tambak-tambak itu, sawah-sawah itu sudah diganti dengan permukiman elit.
Dan mereka lahan bangunnya lebih tinggi daripada rumah-rumah di kampung-kampung itu. Oke, jadi airnya nggak bisa mengalir lagi ke sana ya? Ya, Tadinya kalau ada tambak ada tempat resapannya. langsung buang. Betul, kalau aerob itu tiap tahun memang ada. Oke. Tapi tahun ini memang terparah karena airnya itu tidak segera menyusut karena tertutup oleh tembok-tembok raksasa yang mereka buat. Dan sudah tidak ada saut, tidak ada tambak untuk, Bahkan beberapa sungai sudah ditutup, dan diperuntukannya sudah berganti ya sungai-sungai. sudah berganti. Oke, Bung Gufron, apa yang menjadi catatan penting nih dari analisa Bung Gufron nih terhadap PSN PIK 2? Kan ini kita harus memberikan suatu solusi nih ya, karena kalau enggak, saya khawatir apa yang disampaikan Bung Gufron itu akan segera terjadi. Tinggal menghitung hari bahwa Indonesia, khususnya di daerah Banten itu, akan menjadi Singapura kedua. Pribumi lokal itu akan menjadi penonton atau menjadi tamu di wilayahnya sendiri. Dan pendatang, non-pri, itu menjadi tuan tanah. Ya, menjadi orang yang menguasai dan seperti bisa mengatur segala sesuatunya. Seperti kata Anda tadi, bahwa ini mengancam kedaulatan bangsa. Kira-kira gimana, Bung? Begini ya Bang, 10 tahun ini di masanya Jokowi berkuasa, negara sudah dikendalikan sepenuhnya oleh oligarki. 10 tahun ya. Oke. Oke. Ya, Jangan dulu, oligarki ini pengusaha-pengusaha yang mengatur ya. betul. Ini kan begini, Bung Gufron. Ya. Kalau kita memakai oligarki, kadang-kadang ini masyarakat masih kurang paham apa nih oligarki. Ya, kan? sembilan naga. Iya, 9 naga. Kita harus jelaskan. Karena kan jangan sampai dipikir oligarki ini siapa-siapa aja kan. Karena oligarki juga ada juga yang positif. Oh ya, oke. Oke, anggap aja 9 naga ya. 9 naga ini. Sudah kadung sudah dikendalikan oleh oligarki, maka di pemerintahnya Prabowo, saya minta kepada Bapak Presiden untuk lepaskan pengaruh-pengaruh itu. Pengaruhnya Jokowi, pengaruhnya Mulyono, dan pengaruhnya oligarki. Oke. Ya, wujudkan janji-janjinya pemilu. Oke. Munculkan jati diri dia sebagai orang yang sangat nasionalis, Patriot. ya, yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara karena beliau adalah jenderal gitu ya. Tentara ya, bahkan sebutnya kabinet merah putih. Tunjukkan itu dengan cara, ya, ini paling mudah sebenarnya, paling sederhana adalah keluarkan surat satu kertas, isinya adalah pembatalan PSN PIK 2, PSN Rempang, PSN Wadas, dan seterusnya. Itu paling mudah ya. Itu paling mudah. Oke. Tulis tanda tangan, stempel, selesai itu negara. Selesai itu barang ya. Selesai itu barang. Tidak akan terjadi lagi konflik sosial ya. Saya kira masyarakat akan apresiasi kepada Prabowo, saya yakin. Dan tentu banyak orang yang mungkin berlinang air mata saking gembiranya, saking harunya atas sikap dan langkah Presiden Prabowo yang menghentikan, ya, mencabut proyek PSN yang memang jelas-jelas merugikan masyarakat Indonesia. Oke, Bang Gufron. Kalau misalnya kita berandai-andai nih, kan kita berdoa nih supaya Pak Prabowo mendengarkan ini dan segera membuat satu surat pembatalan. Kalau misalnya ini terus diulur, ya, diulur, karena seperti tadi yang Bang Gufron katakan bahwa kenapa ini bisa terulur, terkatung-katung, karena hampir sebagian besar menterinya Pak Prabowo itu adalah menteri peninggalannya Pak Jokowi, Iya. orang-orang Jokowi. Mm-mm. Apakah menurut Bang Gufron kalau ini terkatung-katung, tidak ada keputusan cepat, maka seperti yang tadi kita katakan bahwa di depan mata kita ini akan bisa terjadi konflik-konflik yang tidak kita inginkan? Ya, saya tidak jamin bahwa akan ada revolusi besar. Itu bisa ya? Bisa terjadi. Bisa terjadi. Tapi masyarakat masih menunggu, masih berharap kepada Bapak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia. Oke, jadi itu yang penting ya. Kalau Pak Prabowo nggak bertindak, maka hal-hal yang kita tidak inginkan itu bisa terjadi, Bung Gufron ya. Sangat mungkin terjadi. Dan yang terparah lagi bahwa Singapura kedua itu akan bisa menjelma di Provinsi Banten. Dan luasnya 3 kali lipat dari Singapura. Oke, luasnya 3 kali lipat dari Singapura. Dan ini sudah merambah tadi Anda katakan ya, sampai Betul, ke Bekasi. dari Tangerang sampai Merak, kemudian dari Tangerang sampai Cirebon. Jadi itu akan dikuasai oleh 9 naga ini ya. Betul. 9 naga yang menguasai ini wilayah ini kira-kira. Iya. Ya, tentunya kami sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan, kami tidak bisa bergerak sendiri. Oke. Ya. Kami mudah-mudahan tetap istiqomah dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tentu harus juga bersama-sama masyarakat.
Tidak perlu takut untuk bersuara. Insya Allah semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Luar biasa. Terima kasih Bung Gufron atas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita ya. Iya. Mengedukasi kita dan sekaligus menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita sehingga kita paham betul apa yang sedang terjadi di negara kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.